Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Marjono, Aldo, dan Dimas sedang berkumpul di tempatku ngekos. Karena kami sudah selesai kuliah, kami berpesta masak-masak. Sekaligus mengadakan tandingan masak yang nantinya akan dicicipi oleh Bu Mauren, si emak kos. Selama kami memasak, kami berbincang tentang taruhan. Hingga lahir kesepakatan, siapa yang menang maka bakal ditraktir makan di restoran. Setelah mentraktir, maka yang kalah harus mengelilingi rumah angker di tengah hutan, ucap Marjono secara tiba-tiba. Yang dimaksud adalah sebuah rumah tua yang secara tidak sengaja pernah kami lihat selama kami camping dulu. Aku yang satu tim dengan Aldo langsung mengiyakan tantangan tersebut. Sampai pada akhirnya masakan kami selesai. Setelah itu, kami menghidangkan masakan itu di meja makan. Setelah semuanya beres, Bu Mauren datang tepat waktu. Sebelum membayar uang sewa kos, kusuruh beliau mencicipi masakan kami. Sudah pasti lidah wanita lebih tajam akan rasa. Apalagi Bu Mauren juga memiliki usaha catering berbagai menu. Aku dan Aldo sangat senang begitu mendapat komentar positif. Sementara Marjono dan Dimas harus bersiap mentraktir kami. Juga bersiap adu nyali di tengah hutan, di mana terdapat rumah kuno di sana. Masakan ini rasanya lebih lezat, bumbunya meresap, dagingnya juga matang sempurna, Ucap Bu Mauren menunjuk pada masakanku, yang tentu membuat aku dan juga Aldo tersenyum puas. Selesai membayar uang kos dan memakan masakan, kami keluar menuju tempat nongkrong, sebuah kedai yang selalu menjadi tempat melepas penat. Kami mulai berdiskusi tentang waktu yang tepat pergi ke hutan, yang kemudian disepakati kalau besok adalah waktu yang pas. Dan selain untuk beradu nyali, kami juga akan melakukan camping, sekedar membuat acara dadakan untuk mengusir kejenuhan. Kami yang sudah mempersiapkan segala perbekalan langsung berangkat ke lokasi di mana rumah itu berada. Sekitar pukul 9 pagi, kami mulai perjalanan ke sana. Dibutuhkan waktu lama untuk tiba di desa terdekat. Sampai desa sekitar 2 jam, lalu dilanjutkan berjalan kaki sekitar 1 jam lamanya. Setelah sampai di sebuah desa yang cukup terpelosok, kami sempat bertanya pada warga karena agak lupa. Dan kebetulan kami berpapasan dengan perempuan parubaya yang menggendong rumput. itu di desa sebelah, Mas. Kalian belok kiri, lalu lurus. Sekitar 10 menit paling sudah sampai, ucap perempuan tersebut.
Mendapat informasi penting itu, kami langsung bergegas tancap gas. Meski jalannya ada yang rusak di sana-sini, namun Marjono yang memegang setir tidak memperdulikan. Dia terjang setiap lubang yang membuat kami berteriak sambil tertawa. Tibalah kami di kampung tersebut. Kami lalu titipkan mobil di halaman rumah warga yang paling dekat dengan hutan. Namun sebelum kami masuk ke dalam hutan, kami memutuskan beristirahat di teras rumah itu. Sang tuan rumah yang ikut menemani tampak sangat ramah. "Maaf Pak, rumah di tengah hutan itu apa ada yang memiliki?" tanyaku. Lelaki parubaya itu menahan berkisah saat anak gadisnya keluar membawa hidangan. Tidak lupa kopi kampungan yang harum menyengat. Namun bukan aroma kopi maupun ubi talas rebus yang menjadi perhatian, tapi sosok gadis cantik itulah yang singgah di mata kami. Cantik alami, berciri khas perkampungan. Dengan rambut dikepang, dia mengerling manis. Monggo Mas, seadanya loh. Sayang sekali gadis manis itu langsung masuk setelah mempersilahkan. Kami hanya saling senyum, berharap pemandangan menawan itu hadir kembali. Tidak seberapa lama kemudian, tuan rumah mendehem, lalu mulai angkat bicara. Lelaki parubaya itu menceritakan, dulu sekitar tahun 1940-an, hidup seorang suami istri. Mereka hanya orang biasa yang menjadi bahan cibiran warga lain. Selain kehidupan yang jauh di bawah garis kemiskinan, mereka juga tidak mau bergabung maupun membantu para pejuang. Suami istri itu memilih menjauh dengan hidup di tengah hutan belantara. Memilih untuk menghindar dari bisiknya peluru demi kenyamanan pribadi. Di hutan tersebut mereka menjumpai hal-hal mistis, hingga akhirnya tergoda dengan satu ritual pesugihan. Karena iman mereka yang tipis, maka mereka melakukannya. Di sebuah gua di kaki pegunungan, mereka melakukan perjanjian dengan sosok siluman paling kuat, yang mana mereka harus memberikan 3 gadis sebagai tumbal. Hal itu harus dilakukan setiap pergantian tahun Jawa. Syarat itu pun disetujui oleh mereka. Dengan segera, suami istri itu kembali berdiam diri di kampung, mengawasi gerak-gerik setiap remaja di sekitar rumah maupun desa lain. Dan karena saat itu Jepang melakukan kebiadaban pada para gadis, maka di awal ritual pun mereka melakukan dengan mudah. Warga menganggap kalau hilangnya 3 gadis sekaligus dikarenakan diculik oleh Nippon. Keberuntungan pun mereka dapatkan, karena setelah uang terkumpul, diproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka. Mereka pun menjadi satu-satunya keluarga kaya raya saat itu, yang tentu saja membuat warga lain merasa aneh. Mereka tidak menyangka seorang yang sangat miskin mendadak menjadi berkebalikan. Setelah dikarunia anak kembar perempuan, mereka lalu mendirikan rumah di tengah hutan. Hal itu sebagai siasat agar persekutuannya dengan siluman tidak diimbus warga. Mereka beralasan rumah yang dibangun bercorak khas bangunan Belanda itu difungsikan sebagai lahan usaha, yaitu sebagai tempat peternakan sapi perah. Tepat di malam pemberian tumbal, rumah itu diambil paksa para pejuang gerilya. Itu karena terjadi perlawanan dari rakyat pribumi saat peristiwa agresi militer Belanda. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah kebimbangan itu, teror siluman terus menghantui, menagih akan janji mereka. Teror itu membuat mereka keluar dari rumah seperti orang kebingungan. Akhirnya, malang tidak bisa ditampik. Sepasang suami istri itu, termasuk anak mereka, mati secara perlahan. Tubuh sekeluarga itu satu persatu muncul luka. Pada awalnya seperti luka lecet ringan, hingga lama-kelamaan luka itu membusuk dan menjalar. Mereka ditemukan meninggal di sebuah gua, di mana seorang pejuang menemukan keluarga tersebut telah hancur hampir tidak bisa dikenali, termasuk anak mereka. Semenjak saat itu, rumah tersebut disita pihak Belanda setelah para pejuang dihantam mundur.
Sempat terjadi beberapa renovasi pada bagian rumah. Dikabarkan, Belanda yang menghuni juga terpengaruh akan siluman tersebut. Namun mereka keburu meninggal sebelum melakukan perjanjian, dan rumah itu pun kosong. Hingga saat diambil alih menjadi lahan pemerintah, rumah itu dibersihkan lalu ditinggali keluarga salah seorang petugas kehutanan. Dalam jarak setahun mereka ditemukan tewas. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Dan kejadian kematian para penghuni itu terus berulang hingga di tahun 1978. Yang pada akhirnya rumah itu pun dikosongkan. Sampai saat ini belum ada yang berani menghuni ataupun membongkar. Sejarah tentang kematian secara misterius para penghuninya membuat tidak ada yang berani menempati. Pernah juga direncanakan untuk dijadikan kantor para petugas. Namun entah hal apa yang membuat rencana tersebut diurungkan. Kalian harus pikir ulang untuk pergi ke rumah tersebut. Tuan rumah mengakhiri ceritanya. Kami semua terdiam serius mendengarkan cerita tentang rumah di tengah hutan tersebut. Yang ternyata lelaki di hadapan kami sangat paham tentang seluk-beluk rumah yang kami tuju. Meski kisahnya sangat menyeramkan, namun tidaklah membuat kami surut. Justru semakin membuat rasa penasaran bagi kami. Setelah menghabiskan secangkir kopi, kami permisi lalu mulai beranjak menuju hutan. Tidak lagi kami menjumpai senyum manis perempuan pembawa kopi. Kami terus menyusuri jalan setapak yang sangat lengang. Tidak ada seorang pun yang berpapasan di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, tibalah kami di sekitar lokasi. Sejenak kami beristirahat di tanah yang cukup lapang. Tempat yang dulu kami jadikan lahan memasang tenda, termasuk hari ini. Kami juga berencana memasang tenda di sini. Namun setelah menyelesaikan rasa penasaran tentang rumah itu. Selepas asar kami letakkan perbekalan, lalu menuju rumah yang dianggap angker itu berada. Yang mana berada sekitar 300 meter dari tempat kami. Akhirnya, sampailah kami di rumah itu. Kami berempat berhenti sejenak, memandangi rumah yang ukurannya sangat besar dan bergaya kuno ala era Belanda. Rumah itu tidak memiliki pagar pembatas, sementara semak belukar memenuhi sekeliling rumah. Sebelumnya, kami tahu keberadaan rumah megah ini saat melakukan acara bersantai. Acara itu kami isi dengan camping sambil berburu. Dan atas saran dari Marjono, kami pilih hutan ini sebagai lokasi tujuan. Marjono berkata kalau tahu hutan ini dari salah satu kerabatnya. Beliau tinggal di kelurahan lain yang cukup jauh. Namun karena hobi berburunya, maka beliau paham akan hutan ini. Tempat yang sangat indah dan enak untuk camping juga berburu. Dari situlah kami tahu keberadaan rumah tersebut. Kalian yakin akan masuk rumah ini? Tanyaku pada Dimas juga Marjono. Aku melihat ada keraguan di wajah mereka. Namun karena sudah menjadi taruhan, maka dengan berat mereka mengiyakan. Tujuan yang semulanya berjalan mengitari rumah, kini berganti masuk ke dalam rumah. Marjono dan Dimaslah yang mengusulkan hal itu. Mereka berucap penuh sok keberanian. Aldo yang menyarankan untuk tidak masuk ke dalam dan melupakan perjanjian tadi justru diremehkan. Marjono tetap ngeyel. Pintu yang tidak bisa dibuka membawa mereka menuju pintu samping. Yang dengan paksa mereka mendobrak pintu tersebut, lalu masuk dengan perlahan. Tampak mereka mengeluarkan senter dari saku baju yang sudah dipersiapkan, karena jelas kalau gelap sekali di rumah tersebut. Sementara aku dan Aldo yang merasa was-was akhirnya ikut masuk juga. Hanya bermodalkan senter, terlihat isi rumah itu tampak sangat kuno. Dua tanduk rusa yang terpajang menyambut kengerian kami. Suasana yang benar-benar mencekam. Sungguh sesuatu hal konyol yang telah kami lakukan. Sikap sok pemberani yang seharusnya tidak ditunjukkan. Warga sekitaran saja tidak ada yang berani ke sini. Tapi justru kami yang awam
datang untuk menjawab rasa penasaran. Tidak berapa lama kemudian, di samping jendela terlihat bayangan melintas. Pandanganku seketika menjurus ke sana, termasuk Aldo yang ternyata juga melihatnya. Dan kami menjadi bergidik ngeri saat melihat sosok sangat seram berada di sana. Wajahnya tidak terlihat jelas karena hancur, sementara tubuhnya membengkak seperti jasad yang sudah meninggal beberapa hari. Segera saja kami berhamburan keluar. Meski di sisi kanan kiri bermunculan sosok yang sama, kami terus berlarian menuju keluar. Terdengar lengan sangat nyaring. Suara perempuan. Ya, suara perempuan itu menggema kuat, yang tentu membuat kami sangat ketakutan. Beruntunglah kami mampu melewati kengerian itu. Namun suara wanita yang sangat menakutkan masih terngiang sangat jelas. Lebih baik kita kembali saja, mumpung hari belum gelap, Aldo mengusulkan. Hal itulah yang kami lakukan, mengemasi perbekalan lalu meninggalkan hutan. Sepanjang perjalanan, Marjono bertutur tentang sosok yang membuat kami berlari keluar, yaitu sosok berwujud wanita cantik. Namun ketika melihat kedatangannya bersama Dimas, seketika berubah menjadi wujud yang mengerikan. Lalu melayang seakan ingin menerkam Marjono dan Dimas. Sontak saja mereka langsung berhambur. Dan penuturan Marjono itu dibenarkan oleh Dimas. Setelah kejadian itu, Marjono dan Dimas merasa dihantui sosok siluman wanita. Sedangkan aku dan Aldo terbebas dari bayangan tersebut. Selang seminggu kemudian, Marjono mengalami sakit kepala hebat, sehingga dia masuk rumah sakit. Menurut penjelasan dokter, tidak ditemukan gejala sakit berat, hanya dianggap sebagai sakit kepala biasa yang akan sembuh setelah diberi obat. Tidak perlu cemas, kamu akan segera sembuh, ucap Bu Dokter yang membuat kami semua merasa tenang. Namun pada kenyataannya, penyakit tersebut berlanjut setelah sampai rumah. Dan itu disusul oleh Dimas. Dia mendadak mengalami lemas di setiap persendian. Kemudian seluruh tubuhnya membengkak. Hal yang sama juga diucapkan oleh dokter yang menangani. Dimas dinyatakan terbebas dari penyakit, juga akan sembuh setelah meminum obat. Namun hingga beberapa kali keluar masuk rumah sakit, tetap saja tidak sembuh. Satu bulan berlalu, penyakit yang diderita dua kawanku semakin parah. Kepala Marjono membesar seperti terkena tumor ganas, yang selalu mengerang kesakitan di setiap saat. Selain itu, dia juga sering berteriak minta ampun, seolah ada yang mengikutinya. Hal sama juga dialami Dimas. Badannya semakin membengkak. Siapapun yang memandang pasti akan bergidik ngeri. Apa yang telah kalian lakukan sebelum hal ini terjadi pada mereka? Tanya Ibu Marjono sore ini, yang kebetulan aku dan Aldo berada di sana. Aku langsung menceritakan tentang rumah yang kami datangi. Mendengar kisah kami, pada akhirnya pihak keluarga mencari bantuan orang pintar. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang mampu mengatasi. Bahkan salah satu dari orang pintar itu mengalami kelumpuhan. Beliau tidak kuat saat sosok siluman yang mengganggu Marjono mengalahkannya, hingga berakhir tergolek di balai. Sore ini bersama Aldo, tibalah aku di rumah pinggir hutan.
rumah yang menjadi tempat parkir kami pada saat dulu. Sengaja kami putuskan datang kemari dengan tujuan untuk mencari informasi lebih akurat tentang rumah tersebut. Berharap sang tuan rumah bisa memberi jalan keluar dari masalah pelik kedua kawanku. Tunggulah sebentar. Paling tidak ada 1/4 jam. Bapak bakal balik kok. Gadis manis itulah yang menemui kami. Namun kali ini kami tidaklah sesantai dulu. Jadi tidak ada keinginan untuk merayu gadis tersebut. Yang ada di pikiran kami hanyalah ketegangan. Tidak seberapa lama datanglah sang tuan rumah, yang ternyata beliau bernama Pak Rahman. Sementara anak gadisnya yang bernama Ayu masuk ke dalam rumah, mungkin akan membuatkan minuman buat kami. Tanpa basa-basi, kami menjelaskan tentang penyakit yang mendera Marjono dan Dimas. Kami jelaskan bahwa kami yakin jika keburukan itu muncul dari rumah angker di tengah hutan. Karena kejadian itu datang secara mendadak ketika kami usai dari sana. Pak Rahman terdiam sejenak. "Tunggulah sebentar," ucapnya, kemudian bergegas masuk rumah. Tidak berselang lama, beliau kembali keluar menemui kami, berbarengan dengan anak gadisnya. Ternyata beliau berganti baju. Setelah menyilahkan kami minum, mulailah Pak Rahman menjelaskan tentang penyakit aneh yang menimpa kedua kawanku. Menurut penuturan beliau, hal itu juga pernah terjadi pada warga kampung, di mana setelah 2 bulan disiksa dengan penyakit itu, mereka mengalami kematian. Dan karena itulah, maka penduduk sekitar tidak berani lagi mendekati rumah tersebut. Namun di kejadian terakhir, warga desa berhasil sembuh. Seorang ustadz dari Jepara mampu menyembuhkannya. "Akan kuantar kalian menemui ulama tersebut," ucap Pak Rahman memberi angin segar pada kami. Kami merasa bersyukur karena sang ulama yang bernama Gus Yadi langsung memberi tanggapan baik. Beliau langsung mengajak kami menuju rumah Marjono. Dimas pun disuruh menjemput untuk melakukan pengobatan secara bersamaan. Gus Yadi langsung menyuruh mereka supaya duduk bersejajar, yang langsung dibacakan ayat-ayat suci. Dalam ritual pengobatan itu terdengar suara berisik yang menakutkan. Disusul penampakan sosok perempuan yang sangat mengerikan. Sosok tersebut melayang di sekitaran dengan tawa cekikikan. Setelah beberapa saat, Gus Yadi menghentakkan kaki sambil berteriak kun fayakun. Bersamaan dengan itu, suara tawa menjadi jeritan yang sangat mengerikan. Perlahan menjauh dan suara berisik pun ikut menghilang. Sementara Gus Yadi masih terdiam sambil berkumat kami. Begitu semua berakhir, Gus Yadi menyuruh pihak keluarga Marjono juga Dimas untuk memberikan minum air kelapa hijau setiap hari. Kelapa itu harusnya menghadap ke arah barat laut atau antara barat dan utara. Setelah keadaan membaik, syarat itu pun bisa dihentikan. Gus Yadi juga memberi sedikit gambaran tentang makhluk tersebut. Beliau menamakan setan wadon abang. Karena hantu itu awalnya merah menyala. Sedangkan asal-usulnya, Gus Yadi tidak tahu dengan pasti. Yang jelas, sosok itu memiliki daya kekuatan yang sangat kuat, sehingga tidak bisa dimusnahkan. Dua tahun berlalu, kami masih mengenang kejadian yang mengancam nyawa itu. Meski begitu, kami tetap melakukan kegemaran kami sebagai petualang alam. Mendaki sambil camping, berburu bahkan memancing.
Dan semoga kejadian itu saja yang kami temui. Kejadian tentang rumah angker di tengah hutan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.